Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumoindong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan minimal karena 3 hal penting. Yang pertama, karena kasih-Nya yang telah dinyatakan bagi kita, bahwa Dia telah mati buat kita, Dia menebus dosa-dosa kita, Dia menjadikan kita anak Allah yang memiliki kepastian untuk meraih sorga. Nah, yang kedua, kita bersyukur karena perbuatan-perbuatan Allah yang mengerjakan mujizat, yang menyembuhkan penyakit kita, yang memberkati hidup kita, yang memulihkan keberadaan kita, yang menjawab doa-doa kita. Dan yang ketiga, karena janji-janjinya yang memberikan kepada kita masa depan yang penuh kemenangan, yang memberikan kepastian hari depan yang penuh dengan sukacita. Berarti hidup kita adalah hidup yang selalu dapat bersyukur. Minimal kita selalu punya alasan untuk bersyukur. Tapi seringkali kita tidak menyadari perbuatan-perbuatan Allah ini. Yang kita lihat justru persoalan kita, yang kita lihat cuman masalah kita, yang kita lihat air mata kita, kepahitan yang harus kita jalani. Tetapi kalau saja kita mau menyadari, iya ya, kasih Tuhan luar biasa, perbuatan-perbuatannya dahsyat, janjinya ya dan amin. Maka saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya percaya tidak ada alasan kita untuk bersungut-sungut, karena apapun yang harus kita lewati, perbuatan-perbuatan Allah yang besar, karya-karya Allah yang dahsyat selalu cukup untuk memberi jaminan buat kita bahwa kita tidak perlu takut. Karena Alkitab berkata, malapetaka tidak akan menimpa kamu, tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Perbuatan-perbuatan Allah yang luar biasa pasti mampu untuk memberikan kepada kita kemenangan yang gilang gemilang. Haleluya. Selamat datang dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai keseharian dalam hidup kita, maka langkah-langkah ke depan kita akan menuntun kita pada kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas memang tentang perbuatan Tuhan. Seringkali persoalannya kita hanya memikirkan perbuatan-perbuatan manusia. Wah, orang buat begini sama saya. Wah, orang nyakitin saya. Wah, orang ngomongin saya. Wah, orang memfitnah saya. Wah, orang melukai perasaan saya. Atau kadangkala kita hanya sibuk dengan perbuatan-perbuatan setan. Wah, setan menghancurkan rumah tangga saya. Setan mengikat dan membelenggu hidup saya. Setan buat ini, setan buat itu. Tetapi tahukah saudara, setan mau buat apapun, Alkitab bilang roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Manusia mau buat apapun, Alkitab jamin buat kita bahwa meskipun manusia mereka-rekakan yang jahat buat kita, Allah tetap mampu untuk mereka-rekakannya untuk kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam program tentang perbuatan-perbuatan Tuhan ini, kita sedang belajar dari Mazmur 107 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-32. Mazmur 107 ayat 21 sampai 32, demikian firman Tuhan. Mazmur 107 ayat 21 sampai 32. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Karena, perhatikan baik, perbuatan-perbuatan yang ajaib
terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkan angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka, dan dibuatnya badai itu diam sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap anak manusia. Biarlah mereka meninggikan dia dalam jemaat umat itu dan memuji-muji dia dalam majelis para tua-tua. Ayat yang ke-31 saya mau ulangi sekali lagi. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kapan kita bisa lihat perbuatan-perbuatan Tuhan dalam hidup kita? Saya pelajari dalam ayat-ayat bacaan ini, saya pelajari beberapa hal yang nyata perbuatan Tuhan. Yang pertama, coba lihat pada ayat yang ke-21 dikatakan, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaan dengan sorak-sorai. Yang pertama saya pelajari perbuatan-perbuatan Tuhan nyata dalam berkat-berkat yang kita terima. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita mau jujur, setiap kita sebetulnya adalah orang-orang yang diberkati. Coba saudara lihat ke belakang dari hari-hari hidup saudara. Bukankah berkali-kali doa sudah dijawab, berkali-kali kita terima mujizat yang luar biasa, berkali-kali kita ada dalam situasi yang terjepit, tapi Tuhan menolong, menyelamatkan kita. Berkali-kali kita pikir sudah tidak mungkin, tapi ada saja jalan keluar, ada saja pertolongan. Sebagian orang berkata, itu kan kebetulan. Sebagian orang berkata, aduh untung saja ada yang menolong. Sebagian kita berkata, waduh ini hari yang luar biasa, keberuntungan buat saya, karena sebetulnya saya harusnya begini, tapi kemudian akhirnya bisa begini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidakkah kita sadar bahwa itu semata-mata berkat yang kita terima? Bahkan kalau kita masih bisa sehat, bahkan kalau kita masih bisa mengerjakan tugas pekerjaan kita di tengah masalah dan tantangan yang kita terima, bukankah itu juga berkat? Karena Tuhan memelihara kita, Tuhan memberkati kita dengan kesehatan, Tuhan memberkati kita dengan akal budi, Tuhan memberikan kepandaian, Tuhan memberikan kesempatan dalam kehidupan kita. Tapi seringkali kita nggak menyadarinya. Tetapi ingat, perbuatan-perbuatan Tuhan nyata dalam berkat-berkat yang kita terima. Karena itu kita harus bersyukur setiap hari buat segala berkat yang sudah kita terima dalam kehidupan kita. Yang kedua saya pelajari, kapan perbuatan-perbuatan Tuhan nyata. Coba lihat ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-27 dikatakan, ia berfirman, maka dibangkitkan angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Yang kedua saya pelajari perbuatan-perbuatan Tuhan nyata dalam teguran-teguran yang kita terima. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, perbuatan Tuhan bukan hanya nyata dalam berkat, tapi juga dia menegur. Kenapa? Karena teguran-teguran yang kita terima itu baik buat kita, menyadarkan kita, mengingatkan kita tentang jalan-jalan keliru yang kita tempuh, tentang sifat dan karakter yang buruk yang masih kita simpan dalam hidup kita, mengingatkan kita tentang bagaimana kita harus hidup dalam kasih. Kita jangan egois, kita jangan sombong, kita jangan mau menang sendiri, kita jangan jadi orang yang angkuh, arogan, tapi kita harus jadi orang yang bisa menerima orang lain apa adanya. Kita bisa jadi berkat, kita bisa hidup dalam kerendahan hati, kita bisa punya karakter ilahi senantiasa. Karena Tuhan tegur kita, Tuhan tegur kita bukan mau pukul kita, tapi Tuhan tegur kita karena mau lihat perubahan dalam hidup kita, mau lihat keberadaan kita, supaya makin hari makin berkenan kepada Tuhan. Karena itu kalau saudara sedang menghadapi tantangan, menghadapi masalah, jangan kecil hati. Itu kadang-kala perbuatan-perbuatan Tuhan yang nyata lewat teguran-teguran yang kita terima. Jadi ingat, yang pertama perbuatan-perbuatan Tuhan nyata dalam berkat yang kita terima. Yang kedua perbuatan-perbuatan Tuhan nyata dalam teguran-teguran yang kita terima. Lalu yang ketiga saya pelajari, coba ayat yang ke-28 saudara lihat.
ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30, demikian firman Tuhan. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnya badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Yang ketiga, saya pelajari perbuatan-perbuatan Tuhan nyata dalam apa? Menyadarkan kita. Alkitab bilang tidak seorang pun dapat mengaku Yesus Kristus Tuhan kecuali oleh Roh Kudus. Dengan lain kata, kita dari diri kita sendiri tidak sadar. Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dalam kitab Roma dikatakan bahwa semuanya telah berdosa, hilang kemuliaan Allah. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah, tidak ada seorang pun yang berakal budi. Artinya kalau kita bisa sadar, kita bisa bertobat, itu kan karena perbuatan Allah. Alkitab berkata, kesanggupan kami adalah pekerjaan Tuhan. Kadang-kadang kita berkata, Tuhan saya mau mengampuni, tapi saya nggak sanggup. Tuhan saya mau tinggalkan narkoba, tapi saya nggak sanggup. Kadang-kadang kita bilang, Tuhan saya mau jadi suami yang baik, tapi kok kayaknya sulit banget, saya kadang-kadang nggak sanggup. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat saudara, itu bukan butuh kekuatan kita, itu hanya butuh keinginan kita. Waktu kita ingin membiarkan Roh Kudus masuk dalam hidup kita, Roh Kudus yang menyadarkan kita, Roh Kudus yang memberi kemampuan buat kita, dan itu adalah perbuatan Allah yang dahsyat dalam hidup kita. Dan yang keempat, yang terakhir saya pelajari, jadi ingat yang pertama, perbuatan-perbuatan Tuhan nyata dalam berkat yang kita terima. Yang kedua, perbuatan-perbuatan Tuhan nyata dalam teguran yang kita terima. Yang ketiga, perbuatan-perbuatan Tuhan nyata dalam menyadarkan kita, sehingga kita sadar, kita kuat, kita diperbaharui, kita disempurnakan senantiasa. Dan yang keempat, yang terakhir, coba lihat ayat yang ke-31, dikatakan, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka meninggikan dia dalam jemaat umat itu, dan memuji-muji dia dalam majelis para tua-tua. Berarti yang keempat, perbuatan-perbuatan Tuhan nyata dalam mengubahkan hidup kita. Sehingga tadinya kita jauh dari Tuhan, tadinya kita hidup dengan sungut-sungut, tetapi karena kita menyadari perbuatan Tuhan, kita hidup dengan ucapan syukur, kita hidup dengan sorak-sorai, kita hidup dengan sebuah kesadaran, kalau bukan Tuhan di pihak kita, tidak sanggup saya melangkah, tidak sanggup saya menghadapi tantangan hidup ini. Tapi karena Tuhan berada di pihak saya berjalan terus bersama dengan Tuhan. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, biarlah kita senantiasa hidup dengan syukur, karena perbuatan-perbuatan nyata dalam berkat-berkatnya, perbuatan-perbuatan Tuhan nyata dalam teguran-tegurannya, perbuatan Tuhan nyata dalam menyadarkan kita, serta mengubahkan hidup kita. Haleluya. Kalau saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan, dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap Bapak Ibu Saudara sekalian, pendengar yang diberkati Tuhan yang ingin didoakan. Mungkin saudara sakit, mungkin saudara berbeban berat, mungkin saudara sedang menghadapi tantangan-tantangan yang sukar. Saudara ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat. Secara khusus hamba doa untuk setiap mereka yang taruh tangan kanannya di dada, yang membutuhkan mujizat kekuatan pada saat ini. Bapak, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Rumah tangga dipulihkan, orang-orang muda diberkati, para pekerja, karyawan, usahawan, pedagang, hamba doakan di dalam nama Yesus, boleh melihat berkat Tuhan yang berkelimpahan. Dan akhirnya kami boleh berjalan terus dekat dengan Tuhan dan memuliakan nama Kristus. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersukacita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan Yesus mencintai kita dengan cinta yang kekal. Doa saya menyertai saudara sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya. Haleluya.